Halo semuanya, ini merupakan gambar sistem pencernaan makanan. Makanan yang kita makan tidak langsung masuk ke dalam perut, melainkan dicerna atau diproses oleh bagian-bagian tubuh kita. Yang pertama dicerna oleh mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada gigi. Gigi membantu mengunyah makanan untuk menghaluskan makanan. Yang kedua ada lidah. Lidah berfungsi untuk membantu proses penelangan makanan. Nah, di ujung lidah ada kelenjar lidah yang menghasilkan air lidah untuk membantu proses penelangan makanan. Yang kedua, makanan diproses melalui kerongkongan. Kerongkongan melakukan gerakan peristaltik atau meremas makanan dan memasukkan sedikit demi sedikit makanan untuk dimasukkan ke dalam lambung. Kemudian di pangkal kerongkongan atau faring terdapat otot lurik yang membantu untuk menelan makanan dan dilanjutkan ke dalam lambung. Usus halus adalah bagian sistem pencernaan yang memiliki tugas utama, yaitu menyerap nutrisi dari makanan dan minuman serta menjalankan berbagai proses pencernaan lainnya. Proses pencernaan makanan dalam usus halus didukung oleh gerakan peristaltik usus, yaitu gerakan seperti gelombang yang terjadi akibat kontraksi dan relaksasi dinding otot halus, serta adanya bantuan enzim untuk mempercepat proses pemecahan zat dalam makanan. Lalu ada anatomi dan bagian-bagian usus halus. Yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Duodenum memiliki bentuk melengkung seperti huruf C dengan panjang 20-25 cm dan memanjang mengelilingi organ pankreas. Fungsi duodenum adalah sebagai tempat awal penyerapan makanan. Lalu yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Bagian berikutnya adalah berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Bagian ini memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan tersusun atas banyak lipatan yang dinamakan villi atau jonjot usus. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan usus halus sehingga penyerapan zat gizi berjalan secara optimal. Lalu yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Merupakan bagian akhir dari usus halus, fungsinya adalah menyerap zat gizi yang tidak terserap dengan baik oleh duodenum maupun jejunum. Bagian ini memiliki panjang hingga 3 meter dan terhubung dengan sekum, yaitu bagian awal usus besar. Lalu yang selanjutnya ada fungsi usus halus. Fungsinya adalah membuat makanan lebih mudah dicerna, menetralkan asam lambung, membantu melawan penyakit, dan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Lalu yang selanjutnya ada lambung. Lambung adalah salah satu organ dalam tubuh manusia yang letaknya berada di bagian sisi kiri perut atas. Makanan yang masuk ke dalam lambung lebih dulu melalui kerongkongan. Saat makanan sudah berada di ujung kerongkongan, makanan kemudian akan masuk ke dalam lambung lewat katup otot yang dinamakan katup kerongkongan bawah. Lalu ada struktur lambung manusia. Yang pertama ada kardiak. Merupakan bagian lambung yang terletak di bagian paling atas bersentuhan langsung dengan esofagus. Makanan yang sudah dikunyah dan dilembutkan secara halus akan didorong masuk ke kerongkongan. Kardiak menjadi salah satu area yang dilewati. Lalu yang kedua ada fundus. Bagian atas pada lambung disebut dengan fundus. Bentuknya melengkung, tepat berada di bawah diafragma. Fundus adalah bagian di mana makanan menuju setelah melewati kardiak. Dalam area inilah makanan akan diproses dengan dicerna. Dalam area ini pula makanan juga akan bercampur dengan enzim yang berasal dari lambung. Lalu ada badan lambung. Struktur selanjutnya yang satu-satunya bagian dengan fungsi paling penting. Hal ini dikarenakan badan lambung adalah tempat di mana makanan dicerna. Makanan juga akan tercampur dengan enzim hingga membuat pemrosesan makanan menjadi bagian kecil yang dinamakan dengan krim. Lalu ada antrum. Antrum merupakan salah satu bagian lambung yang letaknya berada di bagian paling bawah. Antrum disebut juga dengan pylorus. Antrum berbentuk melengkung karena bentuknya ini memungkinkan antrum dapat menampung bagian-bagian kecil makanan atau disebut dengan kim.
Setelahnya, makanan yang sudah ditampung disalurkan ke usus halus. Lalu, yang selanjutnya ada pylorus, merupakan bagian paling akhir dari lambung, merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan usus halus. Struktur terakhir dari lambung ini memiliki beberapa bagian, seperti sphincter pylorus, yang merupakan sebuah otot dengan bentuk menyerupai cincin. Fungsi bagian ini adalah untuk mengeluarkan bagian kecil makanan dari lambung. Lalu ada juga lapisan pada dinding lambung yang terdiri atas mukosa, submukosa, mucularis externa, serosa. Lalu yang selanjutnya ada fungsi lambung, yaitu untuk menyimpan makanan, mencerna makanan, menyerap vitamin B12, meredam bahaya asam lambung. Usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap sisa-sisa makanan dan mengeluarkan limbah dari tubuh. Usus besar adalah organ yang terletak di antara usus kecil dan rektum. Panjangnya sekitar 1,5 hingga 1,8 meter. Fungsi usus besar juga memiliki beberapa fungsi. Contohnya, menyerap sisa makanan, menyerap air dan garam, tempat tinggal bakteri baik, menurunkan tingkat keasaman, memperkuat sistem ketebalan tubuh, dan mengeluarkan limbah. Dan yang selanjutnya ada anus. Anus adalah bagian akhir dari sistem pencernaan manusia yang berfungsi sebagai pintu keluar produk akhir pencernaan. Fungsi anus juga mengeluarkan feses, mengendalikan proses buang air besar, melindungi tubuh dari infeksi, serta mendiagnosa penyakit dan simulasi seksual. Dengan demikian juga, anus mempunyai peran penting dalam menjaga kesehatan dan kenyamanan individu melalui proses pengeluaran sisa-sisa makanan dan mengendalikan proses BAB.